Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam Qadim, alam yang tidak terbaca oleh akal dan panca indera. Jauh di atas akal, di atas panca indera. Alam dunia adalah alam yang terbaca dengan pembaca gelombang akal dan pembaca virtual panca indera, sehingga dunia wujud nyata. Padahal dunia tidak ada karena manusianya ada. Karena manusia dilengkapi dengan panca indera, sehingga dunia menjadi kenyataan bagi ahli dunia. Di atas dunia ada gelombang alam yang lain yang lebih tinggi, yang tidak terjangkau oleh akal dan tidak terjangkau oleh panca indera. Alam Qadim, sifatnya Qadim, unlimited, undefinisi dan undeskripsi, tidak terukur, tidak tergambar dan tidak terdeskripsi oleh manusia. Di dalam praktek saat diceritakan Isra dan Mi'rajnya Nabi, pada ujung batas Nabi di Sidratul Muntaha, Nabi memberikan kias. Sidratul Muntaha itu berupa pohon yang daunnya adalah cabang dari seluruh ilmu pengetahuan. Yang artinya di atas batas pohon itu sudah tidak terjangkau dengan ilmu pengetahuan manusia. Tetapi yang di bawah Sidratul Muntaha ada ilmu matematika, fisika, kimia, nahwu, soroh, mantek, ilmu akal, ilmu terbaca oleh manusia, dan ilmu panca indera. Di atas itu sudah ilmu Qadim yang hanya roh yang bisa membaca. Alam Qadim pun berlapis-lapis sampai dengan ujungnya alam Qadim, yaitu alamnya Maha Qadim. Alam ruh pun berlapis-lapis ya, akhirat pun berlapis. Ada 7 lapis, lapis langit akhirat. Yang ujungnya adalah Malik Yaumiddin, di lapis tinggi. Allah menerangkan dirinya, aku raja di ujung akhirat tertinggi. Allah tidak di dunia, Allah di ujung akhirat. Maka adaptasi menuju Allah dari teknologi metafisika, prinsip metafisika, yaitu memberdayakan alam meta, memberdayakan meta di alam fisika. Ini tentang teknologi gelombang dan frekuensi. Nah, makanya di dalam Al-Maidah 35 kita diperintahkan untuk mencari jalan wasilah. Karena hubungan kita dengan Allah harus lewat jalan wasilah itu, atau saluran gelombang dan frekuensi. Yang gelombang dan frekuensi ada di setiap dimensi. Dimensi dunia, dimensi kubur, dimensi barzah, dimensi malakut, dimensi jabarut, dimensi rohani, robbani dan sebagainya. Nah, alam itu berlapis-lapis, kata guru saya, berserak-serak. Tapi kau nggak usah ngursi roh-roh di alam yang lain, nggak usah kau ursi roh yang lain, kau ursi saja rohmu sendiri. Alam, ada alam jin, ada alam mambang, ada alam siluman, ada alam peri, ada alam dewa-dewa, ada alam sebagainya dan sebagainya ya. Urusan roh, urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu kau yang urus. Ya. Itu yang disampaikan oleh guru saya ya, Profesor Hadir saya. Urusan roh, urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu kau yang urus. Kau bertanggungjawabkan agar kau bisa memulangkan rohmu kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kita di dunia ini diturunkan ya, itu bukan sebagian rohku, dan tujuan roh adalah pulang kepada yang maha roh, tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sebetulnya inilah yang ada di baliknya ibadah yang kita kerjakan, yaitu agar kita bisa pulang
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, husnul khotimah. Tapi kalau kita tidak tahu caranya pula, tidak ada guru pembimbing rohani, mana bisa masuk ke alam rohani, mana bisa pulang kepada yang maha rohani. Itulah kenapa praktek ilmu rohani harus ada pembimbingnya atau ulil amri minkum. Itulah kenapa kita diterangkan di Al-Kahfi 17, jika Allah tidak membimbingmu, maka kau akan sesat atau kau tidak dipertemukan dengan seorang pun pemimpin yang dikuasakan memimpin rohanimu di dunia, atau disebut waliyah mursidah. Harusnya kau cari itu waliyah mursidah. Karena di situ ayatnya adalah Allah akan membimbingmu lewat bimbingan guru waliyah mursidah. Dan apabila kau tidak terbimbing oleh waliyah mursidah, kau akan sesat. Itu Quran Al-Kahfi 17. Bukan kata saya, bukan kata Superman, Batman, atau Pak Paiman, bukan ya. Itu kata Al-Quran. Kata kau berpegang sama Quran, sama hadis, itu Quran. Baca sendiri, pelototin sendiri Al-Kahfi 17 ya. Sayang sekali banyak orang membaca Quran sebatas bunyi-bunyian saja, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu isinya yang dibalik yang musaf itu. Maka carilah jalan, cara, guru, cara berkun, itu adalah metodologi. Walaupun kau tahu ibadah syariat, tapi kalau ibadah syariatmu gak nyambung, gak sampai, terputus di akalmu sendiri, maka ibadahmu hanya sebatas ibadah duniawi saja. Sholatmu sholat sebatas di dunia, zakatmu puasa hajimu sebatas di dunia saja, sebatas ilmu syariat yang kata Nabi kau akan fasik jika tidak dengan hakikatnya, atau kau akan zindik jika kau hanya berhakikat tanpa syariatnya hakikat atau tarikat. Maka kau harus tingkatkan syariatmu itu menuju tarikat, kemudian kau akan praktek hakikat, baru kemudian terbalas atau muncul resultante yaitu makrifat. Kapan kau mulai kenal Allah, disitulah kau mulai beragama. Jadi jangan cuma tahu syariat saja, kau telah terdogma, kau merasa yakin, merasa percaya, tapi tidak pernah bisa membuktikan mi'raj saat kau sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Kau tidak pernah kenal Allah, kau tidak pernah kenal Rasul, tidak pernah kau saksikan dalam syahadatmu. Cuman cerita, kata-kata, paham, atau bunyi, atau makna, keyakinan, kepercayaan. Tapi kau tidak bersaksi akan Allah dan Rasulullah yang wujud. Dikias, ya. Karena yang disaksikan pasti yang wujud. Yang mana wujudnya Allah ini? Itu harus kau cari. Karena sifatnya Allah di surat 20 adalah wujud. Maka wujud itu kau saksikan. Bukan kau dengar, bukan kau rasa, bukan kau cium, tapi kau lihat, kau saksikan. Orang yang sebatas paham syariat akan begitu dengan kata-kata ini. Kenapa kau Allah wujud? Kenapa kau bisa disaksikan? Apa kau lupa bahwa bunyi syahadat sampai sekarang itu bersaksi? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kan bersaksi, bukan yakin, bukan mengucap, bukan percaya, bukan apalah, tapi bersaksi. Yang kau saksikan tentu yang wujud. Yang wujud berarti kau saksikan dengan mata kepalamu. Lalu pertanyaannya, yang mana Allah yang kau saksikan itu? Apakah Allah di ars, yang malik yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un? Bukan. Dia nggak terjangkau, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Yang kau saksikan adalah Allah yang di dunia. Allah, Rasulullah, dan wadah seorang manusia membawanya, yang disebut sebagai Nabi Muhammad Rasulullah.
Baca di surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Teks bahasanya yang ngomong adalah Allah. Tapi yang wujud yang mengucapkan adalah zahir Nabi Muhammad. Berarti apa? Yang ngomong adalah Allah lewat mulut dari Nabi Muhammad. Maka wujud Allah di dunia siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya tok, tapi dia bukan Allah. Karena isinya ditajali oleh Allah sendiri. Allah berkata-kata lewat mulut Nabi Muhammad. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Zahir yang terlihat orang adalah zahir manusia utusan. Dia adalah wakil Allah di dunia. Tetapi tersambung lewat saluran gelombang dan frekuensi. Sama seperti stasiun siaran radio dan corong radionya. Yang muncul di radiomu adalah bunyi radio ya, keluar dari radiomu. Padahal yang membuat suara di radiomu adalah kontrol dari stasiun siaran radio di stasiun pusatnya sana. Nah itulah ya, ibarat Nabi Muhammad adalah radionya, sedangkan stasiun siaran pusatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu tersambung tersalur lewat gelombang dan frekuensi yang sama atau channel yang sama. Itulah wasilah. Dan di dalam hadis qudsi menyampaikan wasilah adalah tali penghubung, tali hubungan yang satu ujungnya ada padaku dan satu ujung yang lain ada pada utusanku atau rasulku atau kekasihku yang di dunia. Inilah Tuhannya di dunia. Bukan kemudian Tuhan ada dua. Dengan tafsir bodohnya ulama-ulama yang tidak paham ilmu hakikat ya. Ulama-ulama yang tahu sebatas teori, cerita, katanya, konon, ya diyakini, dipercayai. Tapi selalu gagap dan salah paham, salah tafsir, salah arti. Di dalam banyak ayat dikatakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Bukan berarti Tuhan ada dua. Ada Allah menyebut dirinya aku, ada juga dia, ada juga kami. Bukan berarti Tuhan itu banyak. Inilah kalau orang hanya paham secara harfiah, letterless, pasti akan sesat. Karena salah paham membaca Quran sebatas mushaf tanpa beserta dengan unsur Allah sendiri. Karena yang bisa membaca firman adalah Allah sendiri. Manusia relatif tidak mungkin bisa membaca firman. Maka ilmu tarekat yang benar di atas ilmu syariat yang benar, ya, agar kau bisa praktek hakikat yang benar dan muncul sifat yang benar yang dijamin, yang melewati syarat rukun Islam dan syarat rukun iman. Karena Islam itu sangat ilmiah dan amaliyah. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, rahmatan lil alamin, hakul yakin ya. Wajib dibuktikan ya, bukan cerita, omongan, katanya, keyakinan, bukan itu. Empiris ya, hakul yakin yang terima Allah. Ini tentang praktek daripada tarekat, Naqsabandiyah Khalidiyah, tarekat sir, tarekat khafi, tarekat khawas, tarekat khusus, yang hanya dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami yang bisa mendapatkan ilmu ini. Baca di Asy-Syura 52. Mereka tidak akan ngerti, tidak akan tahu akan iman dan kitab sebelum ini, sebelum kau mendapatkan nur. Yang keduanya itu dijadikan nur dan ditanamkan kepada orang-orang yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Saat dibaiat, ditanamkan nur oleh guru rohani. Karena tidak ada satupun rasul yang tidak baiat. Itulah penanaman unsur Allah ke dalam diri manusia. Jika tidak berserah unsurnya, tidak akan bisa pulang kembali kepada Allah. Karena kita terhijab dengan penjara duniawi yang fata morgana. Ingat kata Nabi, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Tapi dunia adalah surganya orang kafir. Kalau surganya orang kafir saya balik tapi nggak merubah artinya, maka dunia adalah neraka bagi orang beriman.
adalah orang beriman yang masih terpenjara di dunia, maka dia akan merasakan nerakanya saat di dunia. Maka keluarlah dari penjara duniamu, hai orang-orang beriman. Sami'na wa ata'na, akan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dalam bimbingan ulama waris, waliya mursyida, atau ulil amri minkum, atau khalifah-khalifah penerusku, kata Nabi. Itulah orang-orang yang diwarisi channel Rasulullah di akhir zaman, yang diwarisi oleh Nabi Muhammad, diangkat oleh Nabi Muhammad, dipilih oleh Nabi Muhammad. Itulah utusannya Nabi Muhammad di akhir zaman. Itulah estafet silsilah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, yang saat ini guru kami adalah guru yang waris yang ke-37 dari Nabi. Tegak lurus. Ya, ini berbeda dengan amanah atau yang jalur guru ke murid. Tapi ini adalah waris, isi adalah unsur yang sama, yang sama menyambung dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, kata Imam Al-Ghazali, yang ujungnya adalah junjungan Rasulullah Muhammad sendiri. Inilah prinsip dasar tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, murni zikir rohani, ya, zikir kolbu, yang tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berupa, tapi memanfaatkan saluran, gelombang, dan frekuensi atau disebut wasilah. Baca di Al-Maidah 35, itulah cara kita berhubungan dengan Allah dengan teknologi gelombang metafisika, ultra metafisika, supra metafisika, sampai dengan maha metafisika. Salam pembaruan akhir zaman, salam kebangkitan agama tauhid. Assalamualaikum. Ini tentang alim marifat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.